Halo semua, bareng Creeper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini. Sebuah channel remah-remah yang akan terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Creeper akan ngasih klip dan review sebuah film yang memperlihatkan tentang ngerinya kelakuan para korban bully saat mereka menuntut balas. Film dengan rating cukup tinggi ini berjudul Run Hide Fight tahun 2020. Penasaran seperti apa ketegangannya? Tonton sampai habis, subrek udah dong. Dan kasih tahu teman-teman kalian agar jangan suka ngebully orang. Cerita berawal dari persiapan seorang siswi bernama Zoe yang akan belajar menembak bersama ayahnya yang merupakan pemburu handal. Dimana semua ini si ayah lakukan karena sudah bosan melihat Zoe yang banyak melamun semenjak kematian ibunya. In between breath. Untuk pertama kalinya, Zoe berhasil menembak seekor rusa meskipun tembakannya tidak tepat sasaran. Lalu si ayah menyuruh Zoe untuk menunggu sampai si rusa benar-benar meninggoy. Ayah Zoe benar-benar tak menyangka anaknya bisa brutal seperti ini. Meskipun ia tahu alasan Zoe melakukannya karena ingin mengakhiri penderitaan si rusa. Sekembalinya ke rumah, Zoe lagi-lagi halu melihat sosok sang ibu yang ngajakin ngobrol. Tapi bagi si ayah, kebiasaan Zoe yang suka ngomong sendiri inilah yang membuatnya sudah muak. Bahkan tak jarang mereka sering cekcok oleh sikap Zoe yang bisa dibilang belum merelakan kematian ibunya. No, I mean us. Listen. And honey, you're so angry. Well, think of all the money you've saved. Assalamualaikum. Untung saja si best friend bernama Lois keburu datang sebelum ayah dan anak ini baku hantam dengan kata-kata. You intentionally saved me? You were saying how things are getting more. And two... Singkat cerita, Zoe berangkat ke sekolah dengan perasaan yang masih emosi. Selama itu pun si babang Lois menenangkannya agar jangan sampai Zoe durhaka kepada satu-satunya orang tua yang ia miliki. Broken Chaz Harding. Lois mendadak bete saat komplotan geng bully di sekolah mengganggu perjalanannya. Lalu ketika Lois berusaha tetap santuy, Zoe malah balik meledek para siswa bangor ini. Daddy never said he was proud. Male aggression. Setelah diserempet para siswa bangor, Zoe melihat teman satu sekolahnya lagi yang terkenal akan kelakuannya yang suka aneh-aneh. Mereka pun merasa heran dengan siswa bernama Chris itu yang sedang menyimpan sebuah ember di lahan terbuka. Thai food delivered to class and... Promposals. You can try it now. Sampailah Zoe di sekolahnya, sebuah SMA non-subsidi di kota Vernon dengan segala cerita dan praktek bullying yang masih marak terjadi. Lalu di tengah kedekatan Lois bersama Zoe, si wartawan sekolah ini berharap Zoe menemaninya di acara perpisahan sekolah nanti. Band practice will not be... Thank you. Rupanya ember yang diletakkan Chris tadi adalah sebuah bom. Di waktu yang sama, Zoe sedang kepikiran dengan Lois yang sepertinya sedang bernafsu untuk menjadikannya sebagai pacar. Let us beyond it. The very same day. Hello. Di sisi lain, seorang siswa pura-pura nanya kapan waktu istirahat kepada salah satu petugas sekolah. Padahal, ia baru saja menyimpan sebuah tas yang berisi sesuatu. How's the pizza? Ketika jam istirahat, Lois berharap Zoe ngomongin catatan yang telah ia simpan di loker sahabatnya ini. Tapi sayang, Zoe yang sudah membacanya malah merasa geli dengan kelakuan Lois yang sok-sok romantis kepadanya. You know what, forget it, you're right. I can't. Well, you know, like with your mom and everything. Oh, you just... Jesus! Can you just... I'm just Don't going to leave. the bathroom. Soccer. Saat sebuah bom meledak di lokasi yang berbeda, Zoe yang berada di WC melihat seorang siswi dengan gelagat yang mencurigakan. Zoe pun terlihat penasaran dengan apa yang telah dilakukan wanita bernama Anna itu. Rupanya Anna baru saja mengambil sebuah pistol yang sepertinya sudah lama tersimpan. Tapi kita belum tahu nih, apa yang sedang direncanakan oleh Anna. Lois tentu saja sirik melihat si tukang bully telah mendapatkan wanita untuk acara nanti. Da aku mah apa tuh, punya teman dekat gehese pisan diajak beger nate.
Semua siswa benar-benar panik melihat kelakuan Chris dan gengnya yang menyerang kantin dengan brutal. Lois pun tak bisa berkutik karena keempat siswa psikopat ini semuanya pegang senjata. Meskipun siswi malang ini gak sempat berbicara, Zoe sadar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di ruang kantin. Dan setelah ia cek, Zoe akhirnya tahu bahwa semua ini adalah perbuatan Chris dan teman-temannya. Lalu teman Chris yang bernama Tristan berkata bahwa mulai saat ini, sekolah sudah dalam kendalinya. Jadi ia harap semua orang nurut kepadanya jika mau selamat. Lalu tak lama kemudian, Tristan tak menyangka saat melihat orang yang selalu membulinya kini sedang ketakutan parah. Tristan auto kesal karena Chris tidak memberikannya kesempatan untuk bersenang-senang dulu dengan si tukang bully. Untung saja Zoe berhasil kabur sebelum ketahuan. Lalu ia bergegas kabur lewat jalur atap untuk segera pergi meninggalkan sekolah. Di waktu yang sama, Tristan menyuruh teman-temannya untuk menghubungi siapapun yang mereka mau. Bebas, mau menghubungi satpam, polisi, pemadam, atau ormas sekalipun. Kenapa bisa pede seperti itu? Karena ternyata para polisi dan pemadam di kota ini sedang disibukkan oleh teror bom yang telah dilakukan komplotan Tristan. Para petugas ini pun tak hanya sibuk memadamkan api, bahkan mereka terus mendapatkan laporan tentang banyaknya bom yang meledak di berbagai lokasi. Now listen, Mom, there's guys with... Saat sebagian siswa sedang memanggil bantuan, Tristan menyuruh para siswa lainnya untuk menyiarkan secara langsung aksi penyanderaan yang sedang ia lakukan. Zoe tidak bisa berbuat apa-apa saat Chris terus mencarinya sambil menenteng bedil bekas Perang Dunia Kedua. Lalu tiba-tiba, Zoe baru sadar bahwa di sampingnya ada seorang guru yang sedang bersembunyi juga. I'm looking for the thing that made that sound. Honey? Needing you to come out now. Sungguh tak disangka si guru baik rela berkorban demi menyelamatkan nyawa Zoe. Sementara Chris dengan watadosnya meledek suami si bu guru yang sudah ia habisi. Kembali kepada Tristan, yang kini menghubungi pihak sekolah untuk memberitahukan perbuatannya. Ia pun menyuruh mereka untuk memeriksa CCTV yang berada di ruang kantin. Kabar dari Tristan tentu saja mendapatkan respon, terutama oleh wali kelas Tristan yang langsung pergi menuju kantin. Lalu ketika si petugas sekolah akan memanggil polisi, Anna dengan sigap memutus semua jalur telepon. How do I know this? Video, Instagram, Facebook. Setelah berhasil keluar dari ruang kantin, Zoe yang tadinya berniat kabur merasa bersalah jika meninggalkan sekolah yang sedang dibajak. Kemudian Zoe bertekad untuk menjadi siswi yang berguna, meskipun ia takut setengah mati. Perjuangannya pun ia awali dengan memberitahu para siswa lain tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun melarang mereka untuk jangan masuk ke kantin jika gak mau didor oleh si Tristan CS. Setelah menyelamatkan sebagian siswa, Zoe lanjut akan memberitahu orang-orang yang berada di ruangan lain untuk segera pergi. Di saat itu pula, Tristan sedang nge-live di semua medsos dengan bantuan para siswa. Lalu ia meluapkan unek-uneknya atas ketidakadilan di sekolah hanya karena ia seorang pria homreng. Lalu di tengah keresahan Tristan, si wali kelas datang untuk berusaha menenangkannya. Ia pun meminta maaf karena selama ini tidak pernah merespon keluhan Tristan yang selalu dibully teman-temannya. Tristan? Rob. You know, behind your desk you have this. No! Don't bother. 160. Very clever. Saat usaha Zoe belum membuahkan hasil, Tristan mencari siswa dengan jumlah penonton live terbanyak. Lalu dari kesemua siswa yang doyan nge-live, siaran Lois adalah yang paling banyak ditonton karena ia adalah admin website sekolah. Dan karena alasan itulah Tristan menjadikan Lois sebagai kameramen pribadinya. Mendengar kabar penyanderaan, Pak Guru langsung menyuruh para siswa untuk menyelamatkan diri. I've got you. We'll not get a time. Recorded this? No, it's live. It's not that hard to build a wall. Are we famous yet? Please, you've heard her enough.
T4. Lois baru tahu ternyata di mobil Grand Max Tristan tersimpan bom ember yang sangat banyak. Ia pun tidak mengerti akan kelakuan Tristan yang ternyata sampai senekat ini. Relax. Alright, Saat alarm terdengar, Tristan memerintahkan Anna untuk menyabotase listrik. Sementara para siswa dan guru mulai meninggalkan kelas karena takut ada kebakaran atau semacam tsunami. Did they get to us somehow? Ketika semua orang menganggap ini adalah prank, Zoe menuju ruang kontrol untuk memberi peringatan menggunakan toa. Really impressed with. There's a school shooting, bro! Stop! We see them. Okay, they're gonna keep. Singkat cerita, viralnya kelakuan Tristan di sekolah membuat para polisi mulai berdatangan. Lalu untuk mencegah semakin banyak korban, pihak sekolah memberi pengumuman agar para siswa tetap berada di kelas dan melakukan lockdown mandiri. Lockdown. We are in lockdown until further notice. Whoa, I'm not. Anything else we should be doing right now? Akhirnya, tas yang tersimpan tadi meledak dan menewaskan beberapa pejabat sekolah. Di tengah kepanikan semua orang, para polisi yang baru tiba pun langsung mengerahkan banyak bantuan. Nice. Got teased on the Channel 2 news. Somebody wanted to keep us busy and... Zoe yang selamat dari ledakan mencari HP untuk menghubungi ayahnya. Tapi tiba-tiba, sang ibu kembali muncul di pikirannya. Lalu wanita ini mengatakan bahwa orang mati seperti Pak Satpam tidak akan memiliki keterikatan lagi dengan orang yang masih hidup. Tidak seperti kamu, yang masih belum merelakan kematianku. Joy closed his eyes. He's free of all attachments now. Stealing all my weed. Ten-4. Selang beberapa saat, Anna mengirimkan video keberhasilan bom mereka yang sudah menewaskan beberapa orang. Sementara Lois seolah tak percaya saat melihat Zoe terkapar layaknya korban tewas. Padahal, saat ini Zoe sedang menyuruh orang-orang untuk segera kabur daripada cuma berlindung di dalam kelas. Break a window, get any... Meskipun berhasil menghabisi Anna, Zoe tetap saja syok karena baru pertama kali ia membunuh orang. Don't wanna get your hands dirty, huh? Di sisi lain, para polisi sedang menugaskan seorang anggota untuk mendatangi rumah orang tua Tristan. Kali aja dengan mendatangkan orang tuanya, kelakuan Tristan bisa berhenti. Tapi tiba-tiba, Pak Polisi akhirnya tahu satu-satunya orang tua Tristan sudah tewas akibat bundir, dengan posisi masih menghadap TV yang sedang menayangkan perbuatan anaknya. Lanjut kita beralih kepada ayahnya Zoe yang sedang asik menjagal hasil buruan anaknya. Lalu tiba-tiba, pria bernama Todd ini mendengar berita tentang penyanderaan yang sedang terjadi. Kemudian ia bergegas menuju sekolah dengan membawa senjata kesayangannya. Di waktu yang sama, dari laporan berita, Chris bisa mengetahui persiapan para polisi yang akan merangsak masuk ke dalam sekolah. For committing such a violent... Okay, you best call. Tristan? Chris tentu saja panik mengetahui persiapan para polisi yang akan melakukan perlawanan. Mendengar kabar tersebut, Tristan yang kini berada di salah satu kelas menyuruh para siswa untuk berkumpul di ruang kantin. Please, keep it moving. Find some floor. Make yourself at home. Yeah, no, not right now, okay? Chris terlihat kesal saat Tristan sudah tidak mau beradu paruh lagi dengannya. Lalu dengan santuinya, Tristan berkata jika ia sudah sembuh dan sedang mencoba mencintai Anna. Padahal ia tidak tahu, si Anna sudah dihabisi oleh Zoe. Anna, where are you? Setelah menyekap siswa yang bernama Kip, Zoe penasaran apa alasan remaja bongsor ini sampai tega melakukan pembunuhan acak. Kemudian Kip menceritakan alasannya bergabung dengan Tristan lantaran ia sudah muak karena sejak berada di sekolah ini, Kip selalu mendapat bulian dari para seniornya. Bahkan ia sudah tak tahan dengan perilaku para guru yang selalu memperlakukan kasar orang-orang kurang pintar seperti dirinya. Namun sedramatis apapun kesedihan Kip, Zoe tetap menyalahkan perbuatannya karena menghabisi orang-orang tak bersalah. Sontak Kip pun kepikiran dengan
perkataan Zoe. Apalagi perbuatannya ini tidak dapat merubah apapun selain hukuman yang sudah siap menantinya. We're happy. Any crime. Scoreboard just like anyone. Setibanya di depan sekolah, Todd bergabung bersama para orang tua siswa yang sedang harap-harap cemas. Ia pun bisa melihat bahwa saat ini penyanderaan masih berlangsung. Di waktu yang sama, Zoe lanjut akan menyelamatkan orang-orang dengan menenteng senjata hasil rampasan dari Kip. Lalu ketika bertemu dengan rombongan para siswa, Zoe langsung membawa mereka keluar dari sekolah. Kemudian Zoe menghubungi Pak Serif agar melarang para wartawan melakukan liputan, karena ia khawatir Tristan CS bisa mengetahui rencananya. An entire class could come out right now. Hey, don't put the school in the shot. Your broadcast. The school out of the shot, okay? Setelah mengusir para wartawan, Pak Serif mengalihkan perhatian Tristan dengan melakukan negosiasi. Tapi meskipun tak membuahkan hasil, yang penting Zoe bisa dengan mudah menyelamatkan para siswa. I'm an embodiment. Are the punchline sheep? I'm going to lead you all. Okay, everybody watching. Saat sebagian siswa berhasil diselamatkan, para wartawan tadi tetap saja membuat berita tentang aksi Zoe yang berhasil menyelamatkan banyak siswa. Terlihat Tristan pun kesal karena menganggap sudah diprank oleh Pak Serif. My turn. Seorang siswa menceritakan keberanian Zoe yang telah menyelamatkannya. Kabar itu pun membuat Todd merasa lega karena anaknya dalam keadaan sehat. Akan tetapi ia tidak bisa tinggal diam saat mengetahui anaknya berjuang sendirian. Kembali kepada Tristan yang sedang menghubungi HP Anna yang kini sudah dipegang oleh Zoe. Lalu ketika Tristan menanyakan Anna, Zoe dengan santuinya mengatakan bahwa Anna sudah ia habisi. Mendengar Zoe yang masih hidup, wajah Lois pun kembali berseri. Sementara Tristan semakin emosi karena pacar wanitanya sudah meninggoy. She's dead. Pissed in my cornflakes. Saat korban kembali bertambah, Zoe berniat untuk menemui Tristan. Tapi sebelum itu, ia meminta bantuan kepada Kip yang lagi bengong mikirin dosanya yang sudah menghabisi banyak orang. Lalu ketika Kip menginginkan bundir, Zoe berkata bahwa itu bukanlah cara yang terbaik. Karena sebaik-baik menebus dosa seorang pembunuh adalah dengan menyelamatkan hidup orang lain. Mendengar ceramah singkat dari Zoe, Kip akhirnya bertekad untuk menghentikan perbuatan Tristan. Saat mereka bertemu, Zoe meminta Tristan untuk menghabisinya saja daripada menjedor siswa tak bersalah. Tapi bukannya nurut, Tristan malah menyuruh Zoe untuk bergabung dengan siswa lain. Di saat itu pula, Todd kesulitan untuk membidik Tristan yang dari tadi mondar-mandir mirip guru ketika ujian. No. Myself included, not dying. Damn, stand still, you bastard. About his... Who the hell are you? It's over. Gelagat Kip yang mendadak berubah tentu saja membuat Tristan dan Chris merasa aneh. Lalu mereka meminta Kip untuk kembali bergabung dan jangan sok-sok bertaubat seperti itu. Drop the guns. Bring them back. No, go kill them and bring... Down! This is not over. Sungguh tak disangka kekacauan tadi membuat Lois terkena peluru nyasar. Kemudian Zoe membawanya ke tempat aman. Berharap si babang Lois bisa bertahan sampai kekacauan ini berakhir. Kecupan manja dari Zoe bagaikan asupan multivitamin bagi Lois agar tetap strong. Apalagi Zoe sudah bersedia untuk menemani Lois di acara perpisahan nanti. Lalu di tengah suasana yang membahagiakan ini, Lois memberitahu bahwa Tristan berencana untuk meledakkan sekolah menggunakan bom yang terpasang di mobilnya. Mendengar kabar tersebut, Zoe pun langsung cus menuju kabin. Akibat dikejar Chris, Zoe akhirnya bersembunyi di ruangan lab. Lalu ia menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan Chris. Berkat ledakan tersebut, kini Todd mengetahui di mana keberadaan Zoe. Lalu ia mengerahkan semua kemampuan berburu untuk melindungi keselamatan anaknya. Tepat pada waktunya, Todd berhasil menghabisi Chris ketika Zoe sudah hampir berpindah alam. Tapi sayang, aksi yang dilakukan Todd membuatnya ditangkap pasukan khusus yang baru tiba. Report back, man.
Mendengar panggilan dari Tristan, Zoe berniat untuk menunjukkan kematian Chris kepada siswa psikopat itu. Wah, Tristan benar-benar syok karena semua temannya sudah meninggoy. Lalu tanpa berlama-lama ia mengaktifkan bom di dalam mobil sebelum ia lanjut kabur dari bangunan sekolah. Sementara Zoe dengan santuinya meledek perbuatan Tristan yang tak cuma sia-sia tapi akan dikenang sebagai kelakuan bodoh seorang siswa. Berbeda seperti dirinya yang akan dikenal orang sebagai superhero. Isn't it ironic? People aren't gonna remember you. They're gonna... Di tengah kekecewaan Tristan, ia mengambil sebuah bom ember dan seorang siswa untuk ia jadikan sandera. Terlebih ia tak punya cara lain untuk bisa kabur dari sekolah dengan selamat. Just like your mama taught you. Keep walking. Saat Zoe akan memburu Tristan, ia kepikiran dengan bom yang berada di dalam mobil. Lalu ia menyuruh para siswa untuk segera pergi sebelum semuanya terlambat. Come on! Yeah, good! Faster! Move! Berkat aksi heroik Zoe, para siswa tak berdosa akhirnya berhasil diselamatkan. Lalu ia bergegas mencari Tristan yang kini entah berada di mana. Melihat seseorang yang terkena ledakan, Zoe ragu apakah pria gosong ini adalah Tristan. Tapi yang pasti, Zoe ditangkap para pasukan khusus yang menganggap Zoe adalah bagian dari kelompok Tristan. Lalu tak lama kemudian, sosok si ibu yang kopinya gak habis-habis akhirnya datang untuk pamitan. Ia pun berjanji tidak akan muncul lagi karena Zoe kini sudah menjadi sosok yang tegar dalam keadaan apapun. Love you. Singkat cerita, Zoe menemui ayahnya yang masih dianggap sebagai penjahat. Pasangan ayah dan anak ini akhirnya saling meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki hubungan mereka yang selama ini ruwet. Lalu di tengah suasana yang bikin haru, Zoe melihat Tristan yang sedang berusaha kabur. Kemudian si ayah memberitahu Zoe akan lokasi senjata yang tadi ia sembunyikan. Should be right where I left. Dengan satu kali tembakan saja, Zoe berhasil menggagalkan rencana Tristan yang akan kabur ke luar negeri. Namun berbeda pada saat Zoe berburu rusa. Kali ini ia sengaja membiarkan Tristan tewas dengan sendirinya. Or is it? Siapa sangka kelompok Tristan adalah kumpulan para siswa yang memiliki penderitaan karena selalu dipandang sebelah mata oleh teman-teman sekolahnya. Kepedihan yang dialami Tristan pun menjadikannya pribadi yang mengerikan dengan menyiapkan sebuah teror sebagai kekecewaannya terhadap sekolah. Sementara hikmah besar dari kejadian ini bisa dirasakan oleh Zoe karena meskipun hidupnya penuh dengan kesedihan, ia bisa berubah menjadi sosok yang tegar dan pemberani ketika teman-teman seusianya cuma bisa pasrah seolah menunggu mati. Jika banyak tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.